orang yang tidak percaya kepada firman mengalami bisu. Ya mungkin dulu waktu Zakaria ini memang betul-betul dia bisu. Tapi untuk sekarang kan nggak bisu secara jasmani. Tapi secara rohani mengalami bisu. Orang bisu itu tidak bisa mengucap syukur, tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa berkata-kata dengan baik dan benar. Ketidakpercayaan Zakaria. Padahal kita melihat Zakaria ini adalah orang yang benar dan tidak ada cacat celah. Sebagai orang imam yang ikut di dalam mengambil bagian dalam pelayanan. Dengarkan perkataan yang disampaikan oleh Roh. Tidak percaya. Bagaimana mungkin mengingkari apa yang sedang didoakan? Sudah berdoa dengan setengah mati dia. Tapi doanya dijawab, tidak. Bagaimana mungkin? Ini saya tidak mungkin. Gak ada kemungkinannya untuk bisa beranak di dunia. Usia saya sudah ujur. Dia pakai cara berpikir sebagai manusia. Dia tidak tahu sedang berhadapan dengan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dia mengadakan segala kemustahilan. Termasuk pada malam hari ini. Apapun yang kita doakan, kalau itu didoakan dengan benar dan sungguh-sungguh, maka yakinlah. Percayalah. Apa yang sedang kita pergumulkan, pasti Tuhan akan menjawab. Saya mengatakan, pergumulan kita itu tidak sia. Kehadiran kita pada malam hari ini, saudara, untuk datang beribadah kepada Tuhan di sini, bertemu dengan mempelai laki-laki surga, tidak sia. Karena dalam setiap pergumulan yang sedang kita hadapi, Dia hadir. Dia ada bersama-sama dengan kita. Percaya kepada firman pengajaran mempelai Alkitabiah, maka hidup kita ini dijadikan menjadi anak-anak Perhatikan, Zakaria ini bisa berbicara saat dia menulis. Saat dia menulis satu kalimat di dalam satu batu, namanya Yohanes. Sekarang saudara, supaya kita juga sudah sembuh dari kebisuan. Kalau ada yang bisu rohani, supaya bisa sembuh dari kebisuan itu, firman itu harus tertulis di dalam Firman itu harus tertulis di dalam hati. Kalau firman itu sudah tertulis di dalam hati, ada satu mujizat yang akan terjadi. Kalau Zakaria menulis satu nama di atas batu, bagaikan tulisan itu, saudara, yang bisa menyembuhkan dia dari semua penyakit kebisuannya. Sehingga terjadi mujizat, bisa memuji Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Jadi ternyata, saudara, pada akhir zaman nanti yang banyak bisu itu adalah orang-orang yang tidak ada cacat celah, pelayan-pelayan. Sudah perhatikan tadi ya. Zakaria ini seorang pelayan. Istrinya juga seorang pelayan. Bahkan dikatakan tidak ada cacat celah. Nyaris-nyaris dia sempurna di hadapan Tuhan. Tapi begitu malaikat menyampaikan firman, bahwa doanya sudah dikabulkan, permintaannya sudah dikabulkan, maka tidak percaya. Kan benar firman. Karena menurut firman itu dikatakan apa tadi? Mendatangkan pertobatan. Kalau kita melakukan, mendengar firman dan kita melakukan, memang sulit, berat, sakit. Bagaikan perempuan kanan tadi, saudara, sakit. Untuk bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan kemurahan Tuhan, dia harus duduk untuk makan remah-remah. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Duka cita. Tapi dikatakan di sini, kalau duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kadang-kadang kita masih di dalam dunia banyak. Kadang-kadang menjadi kesaksian.
Karena itu lebih baik kita berduka karena menurut firman, maka ada satu kehidupan yang dijanjikan, ada pertobatan, ada perubahan, ada lahir baru di situ. Tapi kalau kita berduka cita karena perbuatan dan kelakuan tingkah tanduk kita, maka itu dikatakan mendatangkan kematian. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Kesehatan dalam keluarga, dalam ibadah, dalam pelayanan. Dan tadi dalam Korintus itu duka cita karena kehendak Allah mendatangkan pertobatan dan ada kehidupan. Kedua Tawarik pasal 15 ini ayat yang ke-12 ini dikatakan mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap hati dan jiwa. Mencari firman pengajaran itu dengan segenap hati dan jiwa. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. 13 dikatakan, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, mencari Tuhan. Tapi kemudian yakin, yang tidak mau mencari Tuhan, Allah Israel harus diapakan? Dihukum. Yang tidak mau mencari Tuhan akan dihukum. Mencari Tuhan itu kan ibadah. Nah, orang yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan akan dihukum. Tidak ada alasan. Kenapa? Saudara mengatakan alasan apa? Karena corona, tadi sudah dibilang. Aku akan menyertai sampai kepada akhir. Akan disertai. Kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai. Amin. Gak bisa kita ini beralasan kepada Tuhan. Gak ada alasan. Menderita karena kebenaran. Menderita karena ibadah. Ada mempelai laki-laki surga yang sedang menyatakan dirinya akan menyertai hidup saya dan saudara. Akan terbebas dari hukuman maut. Amin. Saudara bisa beralasan kepada manusia. Kita tidak bisa beralasan kepada Tuhan. Kalau kita masalah penurutan dan pelayanan dan ibadah, mencari Tuhan, yang tidak mau mencari Tuhan akan dihukum. Ini kan berbicara tentang keluarga. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan, yang sudah berumah tangga, diperhatikan ini firman. Ajak itu anak-anakmu beribadah kepada Tuhan. Jangan ada alasan. Masih nanti ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah bergereja di gereja karena corona. Tuhan tidak mau terima alasan itu. Dia sudah mengatakan, aku akan menyertai. Amin. Orang sekarang lebih takut corona daripada pada Tuhan. Satu saat perlu framing ini dihentikan dulu. Bagaimana tindakan mereka yang tidak mau datang ibadah kepada Tuhan? Oh, sudah dikatakan Tuhan, aku menyertai. Dalam Ulangan pasal yang ke-20 tahun kan jelas katakan, aku mengikat perjanjian ini. Sekarang ayat terakhir, Yesaya pasal 24. Manusia itu sukanya berubah, merusak. Sudah ditetapkan oleh Tuhan, tapi manusia tetap tidak mampu untuk tunduk dan menurut. Kita tahu, corona ini mungkin karena sudah manusia ini, Allah sudah sembunyi dengan manusia ini. Juga banyak kepala. Lagi masih ada kesempatan saudara beribadah kepada Tuhan. Gunakan waktu untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kita, dalam pelayanan, dan juga dalam kehidupan. Yakinlah, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan pasti menolong, membela dan memelihara di dalam semua pergumulan yang kita hadapi.
Dia adalah suami yang bertanggung jawab untuk memelihara hidup saya dan saudara. Kalau yakin kepada karena seperti tadi, Zakaria tidak yakin. Karena dia tidak yakin kepada firman, dia bisu.